bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Bapakku datang padamu, naik atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Sekali lagi, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Siapa teman yang hari ini siap untuk berdoa? Ibu persilakan untuk maju ke depan. Ya, Kosa, terima kasih. Bapak kami baik, terima kasih pagi ini kami yang belajar pada hari kami untuk kami belajar ini ya. Ya, terima kasih Kosa, silakan duduk kembali. Kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ya Acin silakan, terima kasih. Berdiri dan bacakan dengan suara yang jelas ya. Peserta didik kelas 6 mampu menguraikan arti persembahan menurut 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ya. Yang kedua, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Peserta didik kelas 6 mampu menguraikan bentuk-bentuk persembahan menurut 1 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 9. Ya, terima kasih. Yang ketiga, tujuan kita pada hari ini belajar. Siapa yang mau membacakan selanjutnya? Ya, silakan. Peserta didik kelas 6 dapat mendaftarkan sikap hidup memberi dengan rela dan sukacita menurut Alkitab 1 Tawarik 9 pasal ayat 1 sampai 9. Ya, selanjutnya yang keempat. Siapa di sini yang mau? Iya, terima kasih. Hebat ya, pinter-pinter anak ibu. Peserta didik kelas 6 mampu merinci syarat-syarat memberi persembahan menurut 2 Korintus 9 ayat 15. Ya, yang terakhir keenam. Siapa mau baca? Ya, Eva, silakan. Peserta didik kelas 6 dapat menghayati makna memberi dengan menolong orang lain yang kesusahan. Ya, itu adalah tujuan dari kita belajar pada hari ini anak-anak masing-masing. Dan kemudian baca kisah sang nenek. Baca kisah sang nenek. Dan setelah itu baca 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 9 serta 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 15. Ya, masing-masing buka Alkitabnya, baca secara pribadi dulu. Alkitabnya dibaca secara pribadi dulu, ya. Setelah itu silakan temukan informasi di dalam bacaan itu. Di dalam Alkitabnya apa yang sudah kalian baca, informasinya silakan dicatat sebanyak-banyaknya di bukunya masing-masing, ya. Supaya nanti ketika ibu bertanya, kalian sudah memahami ceritanya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kemudian kisah sang nenek juga mengenai memberi. Nah, tulis sebanyak-banyaknya. Setelah itu, kalau ada yang tidak mengerti, silakan dicatat. Nanti ditanya dengan ibu dan kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Oke, sekarang silakan dikerjakan tugasnya secara kelompok, mengerjakan tugas yang nomor 2, ya, yang nomor 2 dan yang nomor 1 per kelompok. Nanti ibu akan minta per kelompok untuk maju, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 per kelompok maju untuk masing-masing membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, sudah habis waktunya, silakan dikumpulkan, sampaikan, disimpan di meja ibu.
membangun baik Allah sampai jadi baik Allah. Oke. Dari kelompok 1, kelompok 2 nggak boleh kalah. Ya, harus berani untuk tampil ke depan. Ya, kelompok 2 silakan. Messi. Bacakan hasilnya di sini saja. Nah, silau. Ya, menghadap ke teman-temannya dengan baik. Ya. Guru harus memberikan dengan negara cita-cita akan kepada Allah Subhanahu. Terima kasih kelompok. Nah, hasilnya kumpulkan dengan ibu. Kelompok 1 kumpulkan dengan ibu, kelompok 2 kumpulkan kembali tugasnya supaya ibu bisa mengetik nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kelompok 3 silakan mewakili Elis. Tanganlah untuk kelompok 3. Ya, Elis. Maka aku bawa persembahan, memberi persembahan kepada Allah dari berkat yang sudah kepada Allah. Ya, utang. Kelompok 3. Utang hasilnya supaya nanti bisa ibu kasih. Baik. Oke. Sebelum ibu nilai pekerjaannya, kita baca sama-sama dulu. Lagunya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawa persembahan berkatnya Tuhan, berat hati jangan atau terbeban. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, berkat damai sejahtera akan ditambahkan, berkat tercurah baginya, hitung berkatnya akan ditambahkan bagimu. Nah, ketika kita memberikan persembahan, maka Tuhan akan memberkati. Ibu akan membacakan hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3 itu masing-masing mendapatkan nilai yang luar biasa banyak. Ya, kelompok 1 nilainya adalah 85. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 nilainya adalah 80. Iya, terima kasih untuk kelompok 10 ya. Kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Iya, terima kasih karena anak-anak yang sudah sangat luar biasa. Nah, coba kita lihat kisah nenek. Tadi sudah dibaca kisahnya? Ya, kisah nenek ini adalah kisah yang memberikan kado. Kado apa? Bunga. Bunga. Karena apa dia memberikan kado? Iya, kado ulang tahun. Rasa sayang dan kasih kepada cucunya. Nah, sebagai tanda cinta dan kasih, ia ingin membahagiakan cucunya. Ia memberikan sukacita di hari ulang tahunnya, ya. Yang kedua, kisah yang kita baca tadi di dalam 1 Tawarik itu adalah kisah tentang siapa ini? Dan dalam pembangunan bait Allah banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, terutama yang mendahului pemberian dari jemaat-jemaat umat Allah pada saat itu adalah Raja Daud memberi 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. 1 talenta itu anak-anak sama dengan 34 kilo. Wah, 1 gram emas itu sekarang harganya 900-an, 800-an 1 gram. Apa yang disumbangkan pada saat pembangunan bait Allah? Emas, perak, tembaga, kain, batu, besar, dan besi. Dari kisah ini, apa tujuan kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Banyak-banyak tadi Daud dan Salomo dan kepala pasukan, kemudian umat-umat Allahnya memberikan apa tujuannya? Di LKPD masing-masing kerjakan tugasnya, buka LKPD-nya, kerjakan tugasnya, dan nanti dikumpulkan ibu memberikan
Mau namanya dikasih nama orang? Nggak mau kan? Nah, yang belum ada nama, ingat lagi namanya. Kalian semuanya hari ini, oke, Priscilla mendapat nilai 80. Nah, Elizabeth mendapat nilai 90. Nah, Rasul Paulus, tadi kita sudah membaca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya ke 15. Saranti. 2 Korintus itu kitab apa Saranti? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Perjanjian baru. Jangan takut ya. Perjanjian baru.